dulu kita jalan berdua. Lupa kuncinya. Mereka pun pernah muda saatnya kau dan aku sekarang. Udah. Intermezzo. Sehat Bapak Dion? Sehat. Lagi banyak pikiran. Apa sih yang dipikirin, apa sih kalau boleh tahu? Gak kerja. Oh. Iya kan? Ya. Kerja tuh susah, man. Lagi susah ini. Kayak Sebenarnya karena pandemik sih jadi makin susah. enggak juga. Iya sih, sebelumnya udah susah. Enggak juga. Gara-gara pandemik jadi makin susah. Krisis ekonomi. Enggak ekonomi. juga. Terus apa ya? Karena Covid. Ya sama aja dong, sama aja kan Sama ya? pandemi. Lu bilang pandemi, gua Pandemi. Covid. Apaan Pandemi. Indomie bego. Apaan sih Indomie? Gak jelas Indomie. Jadi gini Yon. Lu nikah muda ya? Jangan langsung ke situ juga guys. Tapi lu nikah muda kan ya? Yoi. Banyak tuh yang nikah muda juga tuh. Oh iya itu Iya jadi kan? keresahan berarti, jadi keresahan Iya saat dong. ini. Karena banyak anak-anak zaman sekarang kan nikah muda tuh kan. Tapi sebenarnya nggak tahu esensi dari pernikahan itu gitu. Curhat dong. Ayo dong. Jadi gimana nih Bapak Dion? Pernikahan itu sebenarnya berarti nggak boleh muda menurut lo? Enggak juga. Gimana maksudnya? Ketika ada kesiapan, Baru bisa menikah. ya silakan. Oke. Jadi gini sebenarnya kalau Siap itu kan bukan berarti mental juga sih. relatif. Ada yang menurut orang kesiapan Siap duit. materi, Ya, kan? ada yang kesiapan secara psikologi. Banyak sih banyak faktor-faktornya. Tapi kalau menurut gua gini Mot, kenapa sih pada pengen mau ya? Enak gak sih Apa tuh? Nikah. Nikah itu bukan enak atau enggak enak. Nikah itu adalah sebuah komitmen. Oh iya. Lanjut tadi intermezzo. Nikah. Iya. Terus mana sih? Kenapa pada pengen mau enak kali? Kan Enggak, bukan gitu. nggak apa-apa ya kalau Enggak apa-apa sebenarnya. Iya kan? Sebenarnya itu juga. Cuma tidak semudah itu sih Pak Dion. Enggak semudah. Ya udah enggak juga. Tadi gue bilang nikah itu adalah sebuah komitmen, sebuah kesiapan karena lo akan Tapi kan- membina keluarga. ya ada lah ya kan, maksudnya anak muda kan pasti kan mikir udahlah yang penting gua. Nah, itulah yang salah menurut gua. Itu yang salah. boleh tuh Kentu dijadikan sebagai acuan lu untuk menikah, itu boleh banget. Kentu Memang fried bener. chicken. Kentucky, bro. Oh, Kentucky. Bukan. Oke. Itu boleh dijadikan acuan, cuma Kentung. kentrung. Ini bisa batuk. Itu boleh dijadikan landasan lu untuk menikah, cuma jangan itu aspek paling pertama. Aspek pertama adalah lu sudah siap untuk membangun keluarga. Ini yang banyak salah di mata orang-orang nih. Nikah tuh Di anak-anak muda lah. iya, kok karena ngikutin orang-orang. Kan banyak yang kayak gitu. Wah, teman-teman gue udah banyak yang menikah, akhirnya dia ikut-ikutan menikah. Padahal sebenarnya dirinya belum siap. Banyak aspeknya yang kesiapan itu ya. Tadi gue bilang relatif sih sebenarnya, tapi materi, terus agama juga jadi salah satu faktor. Kalau lu udah sama-sama kuat ya udah. Kayak di episode minggu kemarin, kalau agama itu memang benar-benar jadi salah satu faktor lu untuk menikah sebenarnya. Karena kan itu ada di agama manapun mewajibkan untuk menikah kan. Benar. Untuk meneruskan keturunan. Begitu. Poin-poinnya sih sebenarnya gitu. Nah, kalau kesiapannya itu sebesar apa, ya itu relatif juga. Ada yang harus punya rumah dulu, ada yang harus punya mobil dan segala macem, tapi ada yang cukup kesiapan dari imannya aja, ada yang kayak gitu. Tapi mau kan, muda kalau udah siap sebenarnya nggak masalah. Ya ada nih kayak pacaran ya kan.
mungkin banyak tuntutan juga gitu kan dari sana sini, atau memang mental tuh salah satu dari pasangan itu nggak bisa menerima gitu loh, nggak bisa sabar gitu kan, jadi ditekan lah. Nah gitu. itu yang bangsat, menurut gue itu yang bangsat. Lu pacaran sama gua nggak mau nikahin gua gitu kan. Ya maksud gua kalau gua memang udah siap ya ayo gitu loh. Itu pengalaman pribadi. Enggak, maksudnya adalah gitu kan. Iya dong, ya kan. Kalau udah siap kenapa enggak gitu loh. Tapi kan kita belum siap nih. Ya dari segi materi atau dari segi mental ya kan. Gue kayak bisa, gue yakin gak sih nih, ya kan, nikah muda nih, ya kan. Karena ya gak usah muluk lah, ya kan? Anak-anak muda sekarang kan masih pada pengen main, ya kan, kayak lu aja, ya kan, susah main, ya kan, harus jaga anak, ya kan, harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, ya kan? Makanya nikah itu jangan ngelihat orang ini udah menikah, temen gue si A udah menikah, temen gue si B udah menikah. Jangan lihat dari situ. Kalau ngeliat situ ya kita ngiri namanya. Ya nikahlah sesuai kesiapan lu, kesiapan mental lu. Kalau misalkan lu merasa belum siap, ya jangan. Ya bener-bener udah siap dulu. Nah yang bangsat itu juga kalau pasangan memaksa tuh, karena dia ngeliat teman-temannya, udah pada merit, itu nikah. Kayak ya teman-teman, teman gue ini udah nikah nih, ya kan. Yang ini udah nikah nih. Gimana dong, enak banget, yang itu udah punya anak ya gitu. Lah sekarang belum tentu kehidupan dia bahagia, bener gak sih? Kalau di awalnya itu udah mulai kayak gitu, nanti setelah lu menikah akan ada masalah baru. Wah si pasangan ini udah punya rumah, wah si pasangan ini mobilnya bagus. Kalau kayak gitu nggak enak kan ngejalanin, bener nggak? Ya jadi bener-bener mendingan nunggu sampai lu siap aja, masing-masing siap. Intinya siap dalam segala apapun. Kalau memang sudah siap dalam segala apapun, dari materi, fisik, mental, psikologi, ya kan, silakan gitu. Tapi kalau udah lu menikah karena iri, ya kan, tapi nikah muda, ada satu kasus lagi nih, iri itu, jangan dah. Apa tuh? Jangan ada lagi, belum gue sebut. Kalau menikah dipaksa oleh orang tua, itu juga yang nggak bagus cuy. Gini menurut gue harusnya orang tua itu tidak boleh campur. Bisa di endorse, bisa. Tenang aja. Balik lagi. Sama atau itu gue lupa. Oh ya, paksaan sama orang tua. Sebenarnya menurut gue itu orang tua harusnya tidak boleh ikut terlalu dalam. Orang tua itu sebatas dukungan, support, terus kasih apa ya, kasih wejangan lah. Tapi seharusnya nggak boleh mengatur-ngatur si anak harus nikah di umur segini. Jangan. Kalau misalkan anaknya belum siap, misalkan gue umur 25 nih, tapi gue belum punya kerjaan mateng, tapi gue udah disuruh nikah sama orang tua gue karena udah ngelihat orang temen nyokap gue misalnya udah ngeliat temennya tuh anaknya udah pernah nikah semua. Itu yang agak-agak tai juga sih sebenarnya sih. Ya maksudnya jadinya paksaan sih jatuhnya, ya kan. Ketika anaknya belum siap, jadi menuruti keinginan orang tua. Betul. Itu kayak ya lu seneng, orang tua seneng lah kita. Iya, mikirin makan apa lah. Anak orang mau kasih makan ini beras kecap tuh gimana? Beras pakai kecap enggak juga, nasi pakai kecap. Maksudnya mungkin beras dimasak dulu pakai nasi jadi kecap. Kok jadi kecap? Beras pakai kecap. Nasi pakai kecap. Iya. Kan kasihan tiap hari makan itu. Iya, beras pakai kecap atau enggak pakai ciki. Kan enggak bagus pakai ciki. Gue belum tuh pakai ciki. Coba lu pakai ciki. Gue udah pernah cobain, udah. Gila, pelik dong ya. Oh, parah. Tapi ya balik lagi sih sama kesiapan lah kan dari apapun. Intinya nih buat lo yang mau ke jenjang pernikahan, ya pikirkanlah dulu baik-baik. Orang tua lo diomongin baik-baik lah. Kalau misalnya orang tua lo mau maksa-maksa nih, ayo kamu udah umur berapa, ya kasih tahu, gue belum siap dari segini, daripada nanti kedepannya akan timbul masalah-masalah baru. Lebih baik nunggu siap aja dulu, jangan liatin orang-orang. Walaupun ngomong ke orang tua susah sih, pasti kayak gitu sih. Enggak, ya banyak kan orang tua, nggak semua orang tua, beberapa aja. Sama juga bilangin sama pasangan lu, ya kan. Ya mungkin pasangan lu siap, ya kan, tapi kalau diri lu belum siap, ya jangan dipaksain gitu loh. Betul. Maksudnya di dalam pacaran aja pasangan lu udah menuntut nih, gimana nanti udah menjadi sebuah keluarga. Nah tuntutan itu akan lebih banyak daripada sekarang gitu.
Kalau sekarang mungkin nuntutnya itu doang ya kan, karena tidak tinggal satu rumah. Kalau udah satu rumah nuntutnya wah lebih parah dari selama lu pacaran ya kan. Betul. Intinya pernikahan itu nggak bisa segampang kayak waktu pacaran. Beda deh, nikah itu udah bener komitmen ya, lu harus setia sama pasangan lu. Nanti kalau udah punya keturunan lu harus nafkahin anak lu. Ada ini mau kayak nikah tuh ya gue ya udahlah daripada gue ntar berzina ya kan, lebih baik nikah gitu. Tapi ya nggak bisa juga gitu loh. Kalau lu cuma nikah untuk menghindari zina tapi semua materi gitu, belum siap, banyak tuh yang kayak gitu, mental lu belum siap, ya ngapain gitu loh. Lebih baik lu jaga dia ya kan, lu siapin deh tuh materi, mental ya kan, segala macam. Lagian bullshit lah gua menghindari zina tapi di handphonenya Oyo, Red Doors, sama aja. Ada nih? Nggak ada dong. Oh nggak ada. Nggak ada dong. Ada. Oh, ada. Kan gua udah menikah. Oh iya kan lu buat ini. Iya, buat berlibur. Iya betul. Jadi kalau mau iya bener juga menghindari zina, tapi ya udahlah, nggak usah muna-muna sama banget. Ada satu lagi, kalau nikah muda tuh lu yakin banget gak gitu. Yakin banget tuh dalam hal lu melepas semua masa muda lu nih. Betul. Karena ketika lu udah menikah, lu harus membuang semua masa-masa muda lu itu. Bener. Udah nggak bisa lagi lu begadang, udah nggak bisa lagi lu nongkrong bisa sama sih, cuma nggak bisa kayak dulu lah. Iya, volumenya berkurang. Paling 2 minggu sekali. Iya. Jadi kan lu jarang nih ketemu teman-teman lu itu. Lebih baik lu menghabiskan waktu dengan teman-teman lu dulu. Kalau memang lu belum siap dalam segala materi dan mental, ya siapin dulu. Betul. Iya, daripada belum siap ya kan. Lu ntar jadi banyak ngeluhnya ya kan. Menurut gue keuntungan nikah muda itu, ini seperti yang gue rasakan ya. Ketika lu nanti punya lu kan udah 2 lah. 2 anak lebih baik. Program KB. 3 lah. Enggak 2 anak aja. 2. Enggak, maksud gue pengen 3. Enggak 2 aja. 2. Enggak gua. Oh ya udah lu. Gua 3. 11. Keinginan gua, kalau lu 3 maksudnya gitu. Enggak. Ya udah. Lanjut. Nih, ke apa namanya itu, jadi bingung gua anjing. Enggak, kalau misalkan apa namanya? Oh iya. Anak 3. Bukan. Anjing gue jadi lupa. Oh dong. Kenapa sih? Iya udah. Entar dulu. Iya. Enaknya plusnya nikah muda itu ketika nanti anjing nih nggak bisa lagi. Apa? Ketika apa namanya? Ketika nanti anak lu udah gede, umur lu tuh masih umur produktif. Kayak gue misalkan anak gue sekarang umur 4 tahun yang paling tua, umur gue sekian lah. Ketika anak gua umur 20-an, gua masih umur produktif banget tuh. Iya. Masih bisa bekerja. Iya. Begitu. Ya, tapi ya lu bisa menikmati proses bertumbuhnya anak lu, ya kan. Tapi kalau memang itu sudah siap. Betul. Bener gak dalam segala materi, mental. Sekarang kan pasti lu udah siap lah ya kan. Apa nih kendala nikah muda biar teman-teman tahu nih ya kan. Bukan maksudnya ya pasti ada loh kayak gue mau main nih ya kan, gue bosen nih ya kan, pengen main gue di rumah mulu nih kan, lu ngatur-ngatur gue mulu nih gitu. Apa nih supaya berapa lama sih lu? Gua dari 2015, 5 tahun berarti gua. Udah 5 tahun tuh ya kan, itu lumayan tuh nikah muda men ya kan. Apa nih kiat-kiatnya gitu, apa nih pengalaman lu selama nikah muda? Selama nikah muda maksud pengalaman tantangannya ya, permasalahan-permasalahan timbul itu ya pas mau merit sih, karena dianggap belum siap sebenarnya karena umur gue masih terlalu muda. Cuma memang ini privilege, keuntungan. Waktu itu gue udah punya pekerjaan. Privilege tuh kayak itu keuntungan. Gue sudah punya pekerjaan saat itu. Laba ya? Bukan dong, itu laba kan untung. Laba rugi. Ya untung juga dong. Iya sih, untung juga. Itu beda anjing. Gue salah nggak? Beda. Kaget gue coba. Nggak. Jadi privilege itu tuh kayak keuntungan lah gitu. Saat itu gue udah punya pekerjaan tetap gitulah. Jadi ya gue merasa gue sanggup lah untuk menafkahin anak istri gue nanti. Kendalanya saat itu di situ doang. Kendalanya cuma itu doang. Apa namanya? Dianggap belum mampu sebenarnya. Tapi ya gue bisa meyakinkan. Ganti kunci cek. Dari tadi game lu gue liatin. Iya. Ya itu doang sih. Nah kendala yang paling beratnya itu adalah setelah menjalani sebenarnya. Ternyata gue masih belum bisa melepaskan
jiwa brutal gue nih sebagai anak muda. Gue masih suka main, iya gitu. masih suka nongkrong apa segala macem. Karena mungkin masa muda lu tuh kurang gitu loh. Kurang banget. Kurang. Kurang. Lu yang bener dong, Pak. Kosakata. Kurang. Bukan kurang apa kurang? Kurengan. Kalau lu nasi goreng. Itu goreng. Lu kalau jatuh kan bekas tuh. Aduh, goreng gitu. Kalau jatuh ada koreng. Ya gitu. Gitu apa namanya? Permasalahannya tuh setelah udah jalan, ternyata gue masih belum bisa melepas jiwa brutal gue itu. Gue masih suka main, masih suka nongkrong. Ya untungnya gue dapet istri yang pengertian sih, tapi harusnya kesadaran dari laki-laki. Iya, karena, masih boleh, cuma ya kurang-kurangin lah. Iya, gitu. Ya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Karena lu udah punya anak, udah punya keluarga. Betul. Ya kan? Harus ada yang gue bertanggung jawabkan. Ibarat kata gini loh, lu udah kerja ninggalin gua di rumah. Terus lu pulang kerja lu main. Kenapa nggak ketemu gua gitu? Lu udah ninggalin gua, lu harusnya ketemu gua dong. Betul. Ya. Cuma itu doang sih, karena itu doang. Setelahnya so far fine aja. Ya karena gue udah punya pekerjaan. Ya kan itu satu. Walaupun sekarang susah juga sih gue. Pandemik coy. Ya kan covid. Kopat covid. Bahas covid lah. Jadi ya buat teman-teman sih kalau bisa siapin materi, terutama sih bukan materi ya kalau menurut gua. Mental sih yang paling terutama. Kalau materi lu bisa nyari lah. Apalagi kalau lu udah kerja sama-sama kerja lah berdua ya kan, lu kerja, pasangan lu udah kerja. Ya bisa dicari lah ya kan, seiringnya berjalan lu udah punya tabungan. Menurut lu gue pernikahan gue nggak usah mewah ya kan, sederhana, yang penting sah di mata negara ya kan, di mata agama sah ya kan. Ya udah tinggal gue menjalaninya berdua dari awal gitu loh, dan nggak usah ngikutin omongan orang. Ya betul, nggak usah ngikutin apa kata orang, apa kata penglihatan lu ke orang-orang gitu, ke teman-teman lu. Teman-teman gue udah nikah enak banget ya itu kan, belum tentu siapa tahu lu ini ya kan lebih susah dari temen lu itu kan. Jadi intinya siapin mental sama siapin diri lu sebagai kepala rumah tangga. Betul. Ya mental kan? Menjadi suami yang baik, ayah yang baik. Iya dong, bener gak? Iya dong, di mana itu? Dari segi ibu juga. Ya pasti jadi lah. ibu yang baik. Ini kan bapak kita kan bapak. Nah, kalau ada yang cewek nonton. Oh iya, sebagai orang tua lah. Sebagai orang tua yang baik, suami atau istri yang baik gitu. Kalau duit mah bisa dicari ya kan. Kerja, lu udah sama-sama kerja, nikah ya silakan kalau udah punya duit ya kan. Gitu. Apalagi mau lu kasih pesan-pesan yang terakhir? Bapamu. Ayo. Lah, enggak juga dong. Kenapa bilang bapaknya? Udah tutup. Udah kelamaan tutup. Tetap dicurhat dong. Ayo dong.